Pemirsa, paslon nomor urut 02 Prabowo Sandi melalui tim BPN akhirnya mengajukan gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut berisikan dugaan kecurangan dalam pemilu yang merugikan pihaknya. Dan sebelumnya Capres nomor urut 02 Prabowo bersikeras tidak akan melalui jalur konstitusional untuk menggugat pemilu. Dan berikut data dan fakta untuk mengetahui syarat serta ketentuan pengajuan gugatan pemilu ke MK. Kita lihat fakta bicara yang pertama, sengketa PHPU persisihan hasil pemilihan umum. Sebenarnya dasar hukum ini jelas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, dalam undang-undang ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengawal bagaimana berjalannya pemilu, termasuk bila ada terjadi sengketa yang akan digugatkan ke Mahkamah Konstitusi. Fakta selanjutnya. Kita simak apa sebenarnya menjadi persyaratan yang harus dimiliki dalam pengajuan sengketa pemilu. Pertama, harus diketahui ada durasi maksimal 3 hari setelah penetapan hasil pemilu. Misalnya, pada tahun ini ditetapkan pada 21 Mei 2019, berarti 3 hari yakni 22, 23, dan 24 merupakan 3 hari yang diberlakukan dalam pengajuan gugatan. Nah, identitas diri pemohon ini juga harus menjadi salah satu persyaratan yang diajukan dan menyertakan tentunya alat bukti. Kemarin saat BPN Prabowo Sandi ini mengajukan gugatan mereka mengajukan 51 alat bukti ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, apa itu sebenarnya alat bukti yang bisa diajukan dalam mengajukan persisihan hasil pemilihan umum? Yang pertama, surat atau tulisan. Yang kedua, tentunya keterangan para pihak yang harus juga dipenuhi. Keterangan para saksi juga harus ada dan juga dilengkapi dengan keterangan ahli, keterangan pihak lain, dan alat bukti lain dan atau petunjuk yang bisa melengkapi semua alat-alat bukti untuk membuktikan adanya gugatan yang diajukan tersebut. Selanjutnya, bagaimana penanganan persisihan hasil Pilpres di MK? Nah, kalau Anda simak kemarin tanggal 21 Mei 2019 ini sudah dilakukan announcement tentang pemilihan umum kemarin dan ini pengajuan permohonannya sudah lewat masanya 22 hingga 24 Mei. Sekarang kita tinggal menunggu 11 Juni ini akan dilakukan pencatatan dalam BRPK, lalu 3 hari kemudian atau 14 Juni 2019 ini akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Nah, 16 Juni ini baru akan dilakukan pemeriksaan persidangan, sedangkan Juni tanggal 28 sidang pengucapan putusan. Nah, ini akan dilakukan dan begitulah tahapan-tahapan dalam penanganan perselisihan hasil Pilpres di MK. Nah, ada fakta selanjutnya juga pemirsa, kita simak. Mungkin Anda sedikit ingat ada sejarah sengketa Pilpres di MK yang juga pernah diajukan sebelumnya, ada 4 pada tahun 2004. Ini yang pertama diajukan oleh Paslon Wiranto Salahuddin Wahid waktu itu. Lalu 5 tahun kemudian sejarah sengketa pemilu ini berlanjut. Diajukan oleh Paslon di tahun 2009 ada Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto yang mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kedua juga ada Yusuf Kala dan Wiranto. Ada lagi di tahun 2014 kalau Anda ingat juga Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa ini juga pernah mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Dan yang tahun ini Prabowo Subianto, Sandiaga Uno tahun 2019 juga mengajukan gugatan kepada MK. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut kita akan langsung menuju ke rekan saya Kevin Egan, silahkan. Baik, terima kasih atas data-datanya Ajeng Kamarati. Pemirsa, kubu Prabowo Sandi akhirnya mendaftarkan gugatan Pilpres ke MK. Kubu Prabowo yakin pemilu kali ini terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dapatkah mereka membuktikan kecurangan terjadi pada pemilu kali ini? Sudah bersama dengan kami ada Marwara Sihaan, mantan Hakim MK, dan juga ada Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Mbak Titi dan juga Pak Maru, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, akhirnya BPN ke MK. Tanggapan? Iya. Saya kira ini pilihan yang bijaksana ya, karena sejak awal kita selalu mengatakan bahwa pemilu ini dalam bingkai demokrasi konstitusional. Jadi kalau kerja-kerja pengawalan suara memang muaranya melalui mekanisme formal begitu. Karena kalau secara berjenjang sudah ada dari TPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, Provinsi, dan juga KPU RI, istilah itu pengawalan sudah selesai. Itu dari sisi proses suaranya begitu. Nah, kalau kemudian ada keberatan terhadap proses tersebut, tentu pengawalan jalanan tidak akan
akan menghasilkan sesuatu yang istilahnya itu bisa jadi jalan keluar gitu. Karena kan ada pihak yang beranggapan bahwa suara saya tuh sebenarnya saya menang. Tapi ada juga pihak lain yang mengatakan, loh kok suaranya saya yang menang. Nah yang bisa memutuskan ini karena ada dua pihak yang beranggapan pada posisi berbeda, ya institusi formal. Karena kita negara hukum, maka ada institusi peradilan namanya Mahkamah Konstitusi. Tetapi sekali lagi harus diingat, itikat baik yang betul-betul tulus karena kita sudah menyerahkan ke Mahkamah Konstitusi, maka narasi-narasi yang membangun misalnya distrust atau mendelegitimasi institusi hukum itu harus dihentikan. Karena ketika kita pilih Mahkamah Konstitusi, yang kita harus kawal prosesnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Baik, begitu. Pak Maru, untuk memenangkan gugatannya, ini dari kubu 02 ini, Anda sebagai mantan hakim MK, apa yang harus dilakukan mereka? Ya saya kira seperti dikatakan Mbak Titi, ini suatu proses peradilan. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu, yang disebut mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan. Jadi ini soal bukti saja sebenarnya. Kalau pemilu itu kan dari tingkat bawah, prosesnya itu semua dibuktikan. Mulai dari TPS, terus ada C1 dikawal terus, sampai rekapitulasi terakhir itu tidak ujuk-ujuk misalnya dari bawah loncat ke atas begitu, tapi secara bertahap. Nah, kalau saya memperhatikan ini keluhan-keluhan yang dilontarkan bahwa sudah dulu ada satu klaim sudah menang, tetapi waktu itu perhitungan belum di tingkat apapun. Nah, ini yang harus dihindarkan sebenarnya karena menimbulkan satu kesan yang bahwa kita secara prematur telah melakukan atau telah memperoleh sesuatu, padahal proses sedang berjalan. Jadi saya kira di dalam satu proses panjang seperti ini, nah permasalahan utama bagi seorang penggugat yang harus kita lihat seberapa jauh dia memiliki bukti-bukti yang otentik tentunya. Yang otentik. Pak Maru, bagi hakim MK yang terstruktur, masif dan sistematis itu kecurangan yang seperti apa sebetulnya? Ya saya kira saya harus ceritakan dulu bahwa pada awal-awal pemilu dan pilkada dibawa ke MK itu MK mendasarkan diri pada adanya suatu norma di dalam konstitusi bahwa pemilihan umum itu harus luber-jurdil kan, sehingga ketika ada suatu norma di dalam undang-undang itu mengatakan bahwa MK itu hanya menangani perselisihan perolehan suara, maka ada suatu waktu itu istilah, mungkin ini istilah dari kawan-kawan itu namanya, kalau begini MK tugasnya kenapa sih nggak pakai cempo aja, kalkulator, Mahkamah kalkulator. Tetapi dasarnya itu pada waktu itu bahwa memang pada awal-awal itu kan penanganan pelanggaran pemilu di dalam proses itu tidak ditangani secara baik di bawah, sehingga pada waktu terjadi bahwa dibawa ke Mahkamah Konstitusi perselisihan suara, maka waktu itu yang menjadi suatu titik tolak bahwa proses itu sama penting dengan hasil kan. Oleh karena itu dia harus dinilai, kemudian muncullah kalau memang pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, kemudian itu pasti mempengaruhi perolehan suara. Dan ini yang menjadi waktu itu dalil TSM itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini kan selisihnya belasan juta nih, Pak Maru. Ini berarti harus dibuktikan paling tidak sampai memenuhi. Jadi kalau misalnya saya kecenderungan yang dibangun saya lihat TSM itu ya. Karena di undang-undang pemilu TSM itu sudah ditangani harusnya di tingkat proses di bawah oleh Bawaslu. Nah ini menjadi persoalan sekarang yang harus dilakukan oleh MK nanti bagaimana mempertimbangkan ini. Tetapi jelas dengan selisih suara sebegitu besar 15 juta, pengalaman kita lah ya, bukan karena kita itu mempunyai satu kesulitan tersendiri dalam pembuktian. Baik, kesulitan tersendiri kita akan bahas lebih lanjut nanti usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa kembali lagi bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya kembali kepada Mbak Titi, kita lanjutkan diskusi kita. Mbak Titi, kalau dari pernyataan di tim kuasa hukum dari BPN 02 semalam pada saat mendaftarkan ke MK, mereka menyatakan Mahkamah Konstitusi jangan menjadi Mahkamah kalkulator. Sebetulnya argumen yang ingin dibangun, logika yang dibangun oleh 02 itu apa sih Mbak? Ya, dan kalau kita baca lagi kan ada pernyataan dari Ketua Tim Kuasa Hukum agar Mahkamah Konstitusi sekedar beyond bekerja di luar istilahnya itu formalitas selama inilah gitu. Jadi
melampaui sekedar menjadi mahkamah kalkulator kalau mereka katakan. Dugaan saya mereka tidak akan banyak mempersoalkan proses hitung-hitungan, kan walaupun perselisihan hasil itu adalah menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara gitu. Jadi dia harus mampu membuktikan bahwa hasil yang ditetapkan KPU itu tidak benar atau tidak tepat. Tetapi kan ini selisihnya hampir 17 juta ya, 11% begitu, 16.900.000 sekian. Nah kalau dari selisih maka dia harus membuktikan setidaknya setengahnya, 8 juta sekian, karena kan 50% plus 1 untuk menang begitu. Tetapi kalau berhitung di situ proses penghitungan dan rekapitulasi suara kita kan sangat transparan ya, dihadiri oleh peserta pemilu, dihadiri oleh badan pengawas pemilu di setiap tingkatan. Jadi kalau dari hasil penghitungan suara saya kira tidak akan menjadi fokus. Nah oleh karena itu fokusnya meskipun termohon adalah KPU, tetapi yang paling akan banyak dipersoalkan adalah pihak terkait. Dalam hal ini paslon 01. Makanya dalilnya itu adalah kecurangan atau pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, masif. Kalau terstruktur itu adalah pelanggaran pemilu yang melibatkan aparatur penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu. Makanya dia harus buktikan ada keterlibatan aparatur penyelenggara negara atau ada konstruksi di mana pihak-pihak negara, elemen negara atau pemerintahan itu terlibat. Nah yang kedua adalah sistematis. Sistematis pelanggaran kecurangan ini didesain sedemikian rupa, direncanakan dengan cara yang sangat matang. Biasanya itu harus dibuktikan dengan dokumen yang ataupun saksi-saksi yang bisa mengatakan ada perencanaan untuk berbuat curang yang sangat matang. Nah yang ketiga itu masif. Masif itu dampaknya itu tidak parsial, tetapi dampaknya itu sangat luas dan besar begitu, sehingga nampaknya dia ingin menghubungkan, kan lawyernya ini Mas Bambang Wijoyanto, dia punya success story di kota Waringin Barat waktu itu Pilkada 2010, selisihnya juga besar 10%. Tetapi MK mendiskualifikasi pemenang lalu menetapkan yang paslon, karena hanya ada 2 paslon, yang kedua untuk menjadi bupati terpilih begitu. Tetapi kan skalanya Kota Waringin Barat dengan skala Indonesia tentu berbeda ya, dari sisi jumlah pemilih, luasan wilayah, pihak-pihak yang terlibat. Nah nampaknya ingin dibuktikan dalil seolah-olah begini, oke hasilnya adalah seperti itu, tetapi hasil itu dikonstruksi, diproduk dari sebuah proses yang tadi curang itu. Jadi istilahnya itu kemurnian suara pemilih melalui proses pemilu, karena asas pemilu kita kan luber jurdil. Jujur dan adil itu tidak tercipta. Tetapi memang pasca Kota Waringin Barat bisa dikatakan kalau untuk skala pilpres dan juga pemilu legislatif kita belum punya preseden ke arah sana. Kalau pilkada mungkin karena juga skalanya kecil ya, kita ada preseden soal itu. Baik, Pak Maruf, dengan konstruksi yang seperti ini yang mau dibangun oleh BPN, nah itu untuk hakim MK sudah cukup untuk memenangkan mereka? Ya saya kira disinilah letaknya sebenarnya apa yang kita katakan membangun suatu opini bahwa TSM itu yang disebutkan oleh Mbak Titi tadi terstruktur, sistematis dan masif pelanggaran yang dilakukan itu menjadi suatu opini yang harus dibangun, sehingga di sini nanti yang mungkin ketegangan itu akan terjadi. Tetapi kalau dari sudut apa yang dikatakan regulasi yang ada pada waktu MK pertama atau membangun apa yang disebutkan tesis TSM itu, memang aturan-aturan tentang pelanggaran pemilu yang harus diselesaikan di bawah itu belum seketat seperti sekarang. Tapi undang-undang pemilu sekarang sudah memberikan suatu kewenangan terhadap Bawaslu yang harus menangani masalah TSM itu. Oleh karena itu saya pikir di sini perdebatan yang akan nanti dibangun oleh tim ya, seperti dikatakan Mbak Titi tadi itu ya, sukses story Pak Bambang kan di sana, dan saya begitu melihat juga saya terus tahu arah daripada argumen yang akan dibangun itu sudah kita tahu, karena memang jarak selisih angka 17 juta itu sesuatu yang mission impossible dengan perhitungan yang secara berjenjang dari bawah, yang setiap tahap bisa diprotes kalau ada bukti, bisa on the spot diperbaiki kalau terbukti kan, sehingga agak sukar untuk melihat itu. Mission impossible kalau skala nasional? Ya itu skala nasional itu dengan 800.000 TPS, 813.000 untuk menunjukkan mulai dari awal C1 sampai tahap
dari kecamatan ke nasional itu sesuatu yang sukar karena butuh bukti yang dahsyat begitu kan. Karena di butuh tiap kejutan. Butuh kejutan. Buku kejutan dan bagaimana cara membawa bukti. Nah, oleh karena itu saya menganggap disinilah yang menjadi sumber nanti kalau salah. Pertama, membangun opini seperti ini mempertajam karena kan sudah dibangun narasi-narasi di masa lalu bahwa mereka menang ya 0-2. Dan kemudian dibuktikan dengan ini katanya. Tetapi itu adalah soal pembuktian. Apalagi kalau saya mengatakan tadi yang masif yang dikatakan Ibu ini. Dulu kita membangun satu apa namanya. Apa sih parameter untuk masif? Dengan suatu luasan seperti Indonesia. Masif itu kita katakan dulu paling tidak 50%. Tapi 50% itu wilayah. Wilayah itu terjadi. Kalau di daerah penduduknya kecil, how come tapi dia pasti bisa hakim mempengaruhi? MK yang bertugas pada saat ini akan langsung memeriksa secara detail begitu ya ini untuk membuktikan bahwa TSM itu ada atau tidak begitu pasti. Ya, dia tentu dia melihat bukti saja. Dia karena pasif kan, dia menerima bukti. Dia melihat apa buktinya. Kemudian ya dia mungkin akan tanya apakah pernah dibawa di Bawaslu kan? Ada putusan tidak kan? Ada buktinya bahwa itu diabaikan. Tapi nanti soal pendapat apakah TSM itu sekarang menjadi kompetensi dari MK itu nanti perdebatannya itu akan menjadi sesuatu yang internal juga pasti mereka bahas. Baik, Mbak Titi, bagi KPU dan juga Bawaslu sendiri untuk membentengi diri dari tuduhan dari kubu 02 nanti akan seperti apa menurut Anda? Iya, kalau saya kira ini sebenarnya momentum yang sangat positif bagi KPU dan Bawaslu untuk membuktikan bahwa memang mereka sudah bekerja benar. Istilahnya ini panggung sebenarnya. Apalagi sidang MK itu kan adalah sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum. Biasanya setiap persidangan kita akan mulai pemeriksaan pendahuluan 14 Juni itu akan disiarkan secara luas. Mari KPU Bawaslu siapkan diri dari sejak saat ini, konsolidasi internal mereka, bukti-bukti yang ada berkaitan dengan permohonan untuk membuktikan bahwa mereka memang sudah bekerja benar. Ini kan kalau dari sisi KPU untuk membuktikan bahwa hasil yang mereka penyelenggaraan pemilu yang mereka selenggarakan sudah sesuai dengan aturan main, terutama soal DPT. Saya kira angka pengguna hak pilih, suara sah, suara tidak sah, itu kan narasinya sudah banyak kita dengar ya. Nah, itu yang perlu mereka buktikan di proses MK nanti, termasuk proses berjenjang itu sudah benar gitu ya. Sudah ada ruang bagi peserta pemilu, bagi Bawaslu untuk ikut serta di dalam mengawal proses. Nah, bagi Bawaslu terutama ini soal kinerja mereka di dalam menangani pelanggaran pemilu. Karena itu juga pasti akan jadi dalil kan. TSM hanya akan bisa berujung di Mahkamah Konstitusi. Ilustrasinya adalah kalau proses yang berjenjang di bawah ini nggak jalan. Misalnya mereka datang ke Bawaslu, oh ternyata ditolak tuh karena buktinya hanya link berita begitu ya. Sedangkan kami tidak sampai didengar saksi-saksi, alat bukti. Bisa saja itu yang akan disampaikan. Jadi memang kedua lembaga ini saya kira ini momentum bagi mereka untuk memanfaatkan bahwa mereka itu memang sudah bekerja benar. Jadi konsolidasi jajaran mereka internal agar tidak ada yang offside. Kadang-kadang pengalaman kami memantau perselisihan hasil, ada jajaran itu yang offside yang tiba-tiba datang bersaksi dari pihak pemohon. Padahal kan harus ada prosedur kelembagaan, semua terkonsolidasi melalui satu pintu, KPU RI dan Bawaslu RI. Nah, itu yang saya kira betul-betul KPU Bawaslu harus siapkan kronologis, data, bukti, fakta-fakta, saksi yang mendukung, itu yang mereka perlu konsolidasi. Pak Maru, untuk bisa betul-betul saling mengawasi hakim MK yang akan bertugas nanti supaya tidak masuk angin begitu, itu bagaimana Pak Maru? Ya, saya kira secara otomatis itu kan mereka akan betul-betul menjaga integritasnya, apalagi dengan peristiwa-peristiwa yang lalu kan. Kalau saya melihat di seluruh dunia tidak ada ketua MK yang ditangkap karena tuduhan seperti itu. Oleh karena itu mereka itu dia punya komitmen itu saya kira cukup kuat. Tetapi dia namanya manusia kan, dan juga seluruh orang itu punya konektivitas juga dengan semua pihak itu. Oleh karena itu saya percaya di samping saling mengawasi, tentu juga ya ada yang disebutkan Dewan Etik di MK itu tentu juga akan siap memantau itu. Tetapi yang ingin saya katakan sebenarnya bahwa suatu sikap membawa sengketa ini ke MK ini sudah tepat dari satu sisi ya, supaya tidak kita membawa persengketaan di jalanan, tetapi memindahkan, kita sering mengatakan itu, memindahkan perselisihan dan perdebatan tentang itu secara beradab
di ruang yang disediakan oleh konstitusi. Tetapi yang menjadi antisipasi kita jangan menjadi sesuatu yang menimbulkan perpecahan lagi di bangsa ini ketika itu diterima atau ditolak nanti, terutama rumus tentang tesis TSM, karena itu merupakan puncak daripada perselisihan yang harus menjadi kunci daripada penyelesaian pemilu ini. Jadi kalau memang ditolak, ya sudah. Karena saya juga sering ditolak MK. Iya, ditolak. Jadi jangan dibangun lagi narasi misalnya bahwa MK mengabaikan atau MK berpihak, karena mereka juga tentu akan memutus dengan sangat-sangat serius apa yang dikemukakan oleh. Terakhir Mbak Titi, yang harus diperhatikan masyarakat sekarang, bisakah kemudian masyarakat betul-betul bisa yakin bahwa putusan nanti MK pasti akan adil, betul-betul sesuai dengan bukti yang ada dan tidak menimbulkan lagi perpecahan yang selama ini terus terjadi? Kadang-kadang adil itu kan sangat subjektif ya. Jadi mungkin akan ada rasa kecewa dan kemudian merasa saya diperlakukan tidak adil karena putusan MK ini kan menyangkut para pihak. Jadi tidak mungkin MK itu menyenangkan semua pihak. Pasti akan ada terasa rasa ketidakadilan dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah pilihan konstitusional yang kita ambil sebagai sebuah negara demokrasi. Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Maru, ini adalah pilihan beradab yang kita ambil. Saya adalah salah satu istilahnya konsumen setia Mahkamah Konstitusi. Sering sekali permohonan, bukan sering ya, beberapa permohonan juga ditolak. Tetapi diskursusnya akademik. Jadi tidak kemudian berpindah dari ruang peradilan, tidak puas, pergi lagi ke jalanan. Karena pada dasarnya saya selalu mengatakan pemilu itu kan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional dan tujuannya demi kepentingan orang banyak. Tidak ada itu untuk merebut pemilu hanya demi kepentingan sekelompok orang. Jadi karena fokusnya adalah kepentingan orang banyak, sesungguhnya soal kalah menang adalah hal biasa. Karena pemilu adalah siklus rutin reguler. 2024 kita akan ada pemilu lagi. Tetapi sejarah mencatat bahwa Indonesia sudah bisa menjaga marwah dan martabat demokrasinya melalui sebuah prosedur konstitusional. Itu yang harus kita ingat. Baik, Mbak Titi, terima kasih telah bergabung sama kami. Pak Maru juga terima kasih. Selamat pagi.